Hai buat Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Baru-baru ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengeluarkan Kepmendikbud atau Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 56M 2022. Nah, itu tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kemdikbud ini masih kategori baru karena ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2022. Nah, dalam diktum kedua di Kemdikbud ini, intinya sekolah diberikan 3 opsi terkait kurikulum yang bisa dikembangkan. Yang pertama adalah K13 utuh yang seperti biasa sebelum pandemi kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah K13 yang disederhanakan atau yang biasa disebut kurikulum darurat. Itu bisa dipakai oleh satuan pendidikan, atau opsi ketiga atau pilihan yang ketiga adalah kurikulum merdeka. Ini bisa diterapkan pada pendidikan usia dini atau PAUD, SD, SMP, dan SMA. Dan pada diktum ke-9 ini dijelaskan pada satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai program sekolah penggerak dan sekolah menengah kejuruan pusat unggulan, kurikulum yang digunakan adalah mengacu pada kurikulum merdeka, Bapak Ibu. Jadi, sekolah penggerak ini kurikulum yang dipakai nantinya ketika terpilih menjadi sekolah penggerak adalah kurikulum merdeka. Nah, dalam struktur kurikulum merdeka ini saya ambil salah satu contoh dari struktur kurikulum merdeka di jenjang SMA. SMP itu kurang lebih sama ya. Di struktur merdeka ini ada perubahan jam mengajar, dalam kata lain pengurangan jam mengajar. Contoh ini tabel warna ungu muda ini adalah K13. Oh Ibu, contoh pendidikan agama yang tadinya 3 jam per minggu di kurikulum merdeka, jam mengajar itu menjadi 2 jam saja, Bapak Ibu. Nah, begitu juga mapel lain. Contoh di sini bahasa Indonesia yang tadinya 4 jam per minggu menjadi 3 jam saja. Kemudian matematika yang tadinya 4 jam menjadi 3. Bahasa Inggris tetap 2. Seperti itu. PJOK yang tadinya 3 menjadi 2 jam per minggu. Dan ini pada jenjang SMA. Pada jenjang SMP itu kurang lebih sama. Bahasa Inggris yang tadinya 4 menjadi 3. Nah, itu artinya apa? Artinya, dengan kebijakan kurikulum di struktur kurikulum merdeka ini, maka guru akan semakin sulit mengejar tatap muka 24 jam yang menjadi syarat untuk mendapatkan TPG atau tunjangan profesi guru. Nah, ternyata Bapak Ibu tidak perlu ragu untuk menerapkan kurikulum merdeka. Karena alasan kekhawatiran atau alasan ragu akan sulitnya memenuhi beban kerja 24 jam per minggu, dan tidak perlu ragu-ragu untuk mendaftarkan sekolah penggerak. Mengapa Bapak Ibu? Nah, di sini sedikit kita berikan penjelasan, semoga bermanfaat dan bisa membantu. Semoga bisa membantu dan memberikan pemahaman dalam keputusan Menteri Pendidikan yang saya tampilkan tadi.
Ini ada dua hal yang perlu dipahami terkait 24 jam sehingga bermuara nanti pada pencairan sertifikasi dan tapsil. Dalam Kemendikbud ini memang jam mengajar tatap muka itu berkurang karena dialihkan sebagian ke proyek. Tapi ada tugas tambahan yang baru Bapak Ibu. Nah, ini tidak ada di K13 sebelumnya, yaitu koordinator proyek penguatan profil Pancasila. Itu ekuivalen dengan 2 jam tatap muka untuk satu rombel Bapak Ibu. Jadi 2 jam satu rombel, dan maksimal satu guru bisa menghandle 3 rombel. Berarti 3 kali 2 bisa dapat tambahan jam menjadi 6 jam. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika sudah memaksimalkan tugas tambahan, lantas syarat 24 jam masih tetap tidak terpenuhi karena pengurangan jam mengajar di struktur kurikulum baru tadi. Nah, di Kemdikbud ini terjawab Bapak Ibu. Nah, tercerahkan dengan terang benderang ketika kita mendalami Kemdikbud ini, bahwasanya di paragraf ini setelah diberi tugas tambahan sebagai koordinator proyek masih tidak dapat memenuhi ketentuan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu karena perubahan struktur kurikulum yang dikhawatirkan oleh guru-guru. Nah, di sini disebutkan guru tersebut diakui 24 jam tatap muka per minggu jika pada kurikulum 2013 telah memenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu. Jadi ada kebijakan sebenarnya yang sangat-sangat pro dengan hak-hak guru, terutama terkait dengan tunjangan kinerja guru. Jadi kalau memang setelah tugas tambahan Bapak Ibu belum memenuhi syarat, Anda akan tetap diakui secara otomatis memenuhi 24 jam dengan catatan pada saat kurikulum 2013 Bapak Ibu menerapkan itu memang sudah memenuhi 24 jam, tapi setelah struktur kurikulum Merdeka yang diterapkan Bapak Ibu menjadi kurang. Nah, itu Bapak Ibu tetap diakui 24 jam. Dalam paparan Kemdikbud terkait penyiapan guru dan tenaga kependidikan, salah satunya paparannya menyebutkan bahwasanya prinsip utamanya guru yang telah menerima tunjangan profesi ini dia di bold atau dipertebal, akan tetap menerima tunjangan jika implikasi pengurangan jam mengajar sebagai implikasi penerapan kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka yang saat ini secara resmi diluncurkan. Nah, sinkron ini adalah paparan dan inilah regulasi resminya, yaitu Kemendikbud, bahwasanya guru tidak akan dirugikan. Jadi apapun pengurangan jam di struktur kurikulum baru itu memang iya ada pengurangan jam, tapi secara hak guru terkait tunjangannya akan tetap terlindungi seperti itu. Jadi sekali lagi tidak perlu ragu menerapkan kurikulum merdeka dan juga tidak perlu ragu mendaftarkan sekolah penggerak. Justru kita menyegerakan, alangkah baiknya menyegerakan atau memaksimalkan sekolah penggerak bagi kepala sekolah. Karena dengan menjadi sekolah penggerak, maka kita menerapkan kurikulum merdeka yang mau tidak mau tahun 2024 besar kemungkinan akan semua sekolah menerapkan kurikulum merdeka.
seperti yang dipaparkan Bapak Mendikbudristek, dan kalau kita terlibat di sekolah penggerak, ada beberapa apresiasi seperti bantuan BOS kinerja yang digunakan untuk program tersebut. Jadi sangat banyak untungnya. Demikian pembahasan tentang Kemendikbud tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Bye bye.